kata kun, maka jadilah sesuai apa yang dikehendakinya. Nah, nih setiap jamaah pasti memiliki masalah. Setiap makhluk hidup pasti memiliki masalah. Boro-boro makhluk hidup yang sudah mati pun pasti tidak lepas dari masalah. Kenapa orang sudah mati masih juga tidak lepas daripada masalah? Itu masalahnya adalah pertanggungjawaban apa yang telah pernah dibuat di dunia. Makanya masalah waktu di dunia itu berarti bagaimana kita untuk mengatur kehidupan dunia ini ketika nanti di alam berikutnya tidak terlalu banyak masalahnya. Artinya seolah tidak mungkin kalau misalnya lepas dari masalah lain, satu lain pasti mulai masalah. Makanya tidak meminimalisir. Sampai di sini ketika ada orang yang kehidupannya hina, ada juga mulia. Nah, Allah Ta'ala kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika orang hidup susah berarti tadi kan menjambungkan tadi berarti yang harus kita cari solusinya bukan hasilnya. Zaman gering bertahun-tahun bukan hal yang tidak mungkin bisa waras. Orang yang hidupnya kerek bukan hal yang tidak mungkin berubah menjadi orang kaya. Orang yang ahli maksiat bukan tidak mungkin dia berubah menjadi ahli taat. Orang bahkan ahli neraka pun bukan tidak mungkin dia masuk surga. Bahkan orang ahli surga pun bukan tidak mungkin dia masuk neraka. Ahli surga. Mana ya saja kalikan neraka masuk ke surga. Contohnya nih, setiap hari dalam hidupnya penuh dengan maksiat. Kan salah satu seorang wanita ahli Bani Israel. Dia seorang pelacur, seorang PSK. Ya kan? Ada yang cuma gara-gara minum air minum anjing ya masuk surga. Ada juga seorang PSK yang sampai melahirkan 7 nabi, ya seorang PSK. Kenapa? Kalau saya sampai bisa melahirkan 7 nabi? Karena dia itu taubat. Makanya di sini untuk melakukan perubahan yang pertama ubah itu semua pola pikirna. Pikiran orang dirubah heula. Sebagaimana tadi kan dalam Al-Qur'an innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaannya pada diri mereka. Maka berarti perubahan yang pertama itu adalah pola pikirnya. Yang tadi asa tidak mungkin nih jualan begini, mana mungkin cukup. Berarti ketika kita melakukan sesuatu sudah mengatakan tidak cukup, sudah negatif, sudah berprasangka buruk, di situ sudah menutup keberkahan. Sedangkan keberkahan itu tidak melihat jumlah. Tidak melihat jumlah. Contohnya Nabi ketika dipanggil, diundang sama seorang sahabatnya, ketika di zamannya dalam sebuah riwayat menyembelih seekor kambing yang kecil. Mungkin bisa dikatakan cukup hanya keluarganya dengan Nabi doang.
Kan Nabi doang diundang ketika itu, ketika masa musim pahit, kalau nggak salah setelah perang. Tapi Nabi nggak mau dia kenyang sendiri, dia mau kenyang bareng-bareng. Nah, ketika dengan keyakinan yang penuh yang dicontohkan oleh seorang Rasul, sebelum beliau memakan, dia berdoa kepada Allah mengharap keberkahan dengan keyakinan yang teguh dan penuh keyakinan. Pola pikirnya itu hanya semata-mata ini bisa cukup, bukan karena jumlah makanannya, bukan karena sedikit sebenarnya. Semangkuk daging biarkan ketika saat itu, singkat ceritanya, bisa mencukupi puluhan ke ratusan para sahabat, kenyang semuanya, bahkan gak habis. Bahkan ada yang mengatakan katanya utuh malah, nggak colek sedikit pun. Kenapa? Karena yang pertama pola pikirnya merasa berbanyak ketika Allah. Tapi ketika pola pikir yang kita negatif, ketika ingin melakukan sesuatu sudah merasa kesal, sudah merasa sudon, masa sih? Kok ada kata-kata kan tahu itu kata-kata yang jelek. Nah, masa sih? Sudah negatif. Artinya secara tidak langsung dari segi kesehatan pun sudah menurun ke kekebalan tubuh tuh. Yang kedua, sudah pola pikir yang lurus, yakin semata-mata Allah bakal nyukseskeun. Nu kadua teh berarti cara kerjana diperbaiki. Nu biasa asal gerak selalu berarti kita sebagai Islam selalu dengan doa Allah, doa apa-apa bismillah, apa-apa bismillah, apa-apa doa mungkin asma Allah. Karena kan dulu mungkin menaik pernah ada pengajian mah salah satu dalam yang bersumber dari kita beri doa seorang wanita solehah, laki-lakinya orang fasik, ceweknya istrinya seorang ahli ibadah dan sering pengajian, sakitnya sama fasik, jarang kamal sih, mungkin jarang sholat. Cek salakin isi pemajikan kuring naon teh bismillah we bosan ngadengnya mau pasek. Orang pas itu nggak suka dengan asma Allah. Tuh. Naon bismillah bahasa. Cek salakin ngajian. Singkat cerita di uji ku kuring. Diberi dompet usah yo. Neng, simpen dompet ayo. Teun. Salakin bareng ngintip. Oh, nama baik. Begitu seorang istrinya menyimpan lemari lalu pergi indit misalkan dapur cowok tuh sakitnya bangun sumur coba ini tukar uji ternyata sudah 3 hari seminggu kemudian cerita kita keneng kamarnya dompet dibikin kuah kalikan dipakai butuh karena dia wanita yang selalu begitu cepat dan sigapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu itu buka lemari. Sebelum lemari terbuka Allah mengutus seorang malaikat Jibril, mungkin bisa katakan khodam daripada bismillah di situ sendiri. Tolong, wahai malaikat, ambil itu dompet, balikin ke tempat asalnya. Terus seperti itu Neng. Akhirnya sakinya kaget. Oh, itulah keberkahan bismillah. Atas dakwah seorang istri yang secara tidak langsung bertobat sakinya. Jadi ini ibadah. Coba bayangin. Itu dakwah sang istri suaminya. Bukan suaminya ketika dia seorang fasik, suaminya seorang pendosa, bukan mencerca, tapi merangkul, mendakwahi. Itu disebut dengan cara kerjanya. Baik, salah satu cara kerjanya apa-apa kalau sebagai seorang muslim diusahakan walaupun mungkin katakan sebelum mampu, setidaknya mungkin syukur-syukur yang mampu, apapun yang akan dilakukan kecuali rek modal bismillahirrahmanirrahim berarti apapun itu dalam sebuah pekerjaan ya kan berarti diawali dengan asma Allah. Paham nih? Di situ yang ketiga keyakinan. Karena belah pikir seluruh ke Allah, tujuannya mengharap ridho Allah. Dan pasti ku Allah itu Allah memberikan kekuatan. Anu kalau cara kerjana semata-mata diperbaiki cara pikirna, cara non baik berarti diawali dengan bacaan bismillah. Lalu keyakinan ukur untuk teh insya Allah lamun orang mengucapkan bismillah teh ku Allah bakal diberkahi. Gitu. Nah, berarti dia diyakini. Terus tingkah polana lu biasa kasar lebih diperhalus.
Nu biasa asal-asalan lebih diperbaiki. Nu kadang kerja setengah-setengah, coba sampai diselesaikan. Nah, begitu nih. Berarti pola pikir, cara kerja, keyakinan, tingkah pola pun itu semuanya berkaitan. Nanti hubungannya itu bisa secara psikis dan psikologi, itu bisa kepada kesehatan badan, kebugaran badan, perasaan seseorang, sedih bahagianya. Berarti diantaranya tadi dari pola pikirnya, cara kerjanya, keyakinannya, tingkah lakunya, bila berpatokan, berpegang teguh, berkiblat kepada ilmu agama, nasihat-nasihat agama, insya Allah berarti bisa dicapai apa-apa yang sesuai dengan keinginan orang. Tuh. Berarti namun kita belum bisa mencapai suatu yang keinginan kita, berarti usaha kita, pola pikir orang, cara kerja, keyakinan, bahkan tingkah ku anak belum sesuai dengan harapan ku Allah gitu neng. Katanya tuh, hah? Hanya berarti intinya harus banyak, ketika usaha harus banyak mengintrospeksi diri, mengibrat. Apa sih introspeksi? Oh berarti anak kurang, non anu masih cari asupkeun, non masih kalewat, gitu nih. Berarti mengingat-ingat kekurangan. Lah mengingat-ingat, ketika tahu apa itu kurang, berarti kurang penuh ditambah. Oh mungkin kurang, dikira masih kurang, ditambah. Apa itu masih kurang, ditambah. Oh, mungkin pengetahuan masih kurang, ditambah. Sehingga semakin banyak nanti amal ibadahna, zikirna, ilmu semakin dalam, semakin luas, beda nanti cara kerjanya. Setelah beda cara kerjanya di situ akan makin meningkat. Itu setelah makin meningkat, mudah-mudahan walaupun tidak menjadi 100%, Allah berikan. Ya kan? Begitu. Di samping usaha di situ, makanya dibarengi dengan doa pasrah, ya Allah saya sudah berusaha, tinggal pasrah hasilnya serahkan kepadamu ya Allah. Gitu. Berarti ketika disitulah ikhtiar dan doa itu berjalan dua-duanya. Ketika ikhtiarnya sudah dilanjutkan dengan doa, lalu kita tinggal pasrah ke Allah. Disitulah masuk yang iman tadi disebut dengan iman kepada qadarna Allah Subhanahu wa ta'ala. Isina makanya ma sabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, min sayyiatin fa min nafsik, maka itu adalah bisa jadi karena kebodohan yang belum kita perbaiki, kesalahan yang belum kita perbaiki, dosa yang belum kita minta maaf, yang belum kita tobati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin dosa sesama manusia gitu. Makanya harus diperbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hablum minallah, hablum minnas. Ya berarti mungkin can bener, mungkin rajin ibadahna, tapi jadi kadang hablum minasna kurang. Bagus hablum minasna, kadang bisa jadi hablum minallahnya juga kurang. Berarti antara hablum minallah dengan hablum minas itu kudu seimbang. Begitu. Nah, di sini paham? Nah, sudah ya? Oke, kalau sudah, mudah-mudahan
dan juga bisa meningkatkan ibadahna, nambah ilmuna, semakin tawadu, semakin soleh, itu disebut hidupna berkah. Ciri-ciri jalma nu bakalan selamat di akhirat teh semakin banyak ilmunya, semakin tawadu, semakin soleh, semakin banyak zikirnya, otomatis semakin dekat ke Allah. Ciri-ciri jalma yang dekat ke Allah yaitu ketika dia berzikir selalu dan selalu merasa kurang, tidak merasa kesal, tidak ngerasa jenuh. Nanti hirupna barokah, mudah-mudahan orang terinspirasi itu ada sakinah warahmah, yang paling utama nanti kita bisa maut anu husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Di samping maut husnul khotimah, keluarga yang sakinah warahmah, memiliki anak-anak yang soleh solihah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Atas semua tingkah laku ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo takun, maka